takdir atau emang udah jalannya kan. Itu kereta segitu kencengnya, lampu segitu terangnya, itu nggak kedengeran kan, langsung ke senggol itu sama kereta. Itu supir ayam nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, kayak ada yang neken gini, krok gitu. Itu hampir setengah jam gitu, hampir setengah jam. Ngomong pun nggak bisa. Nah, pas ngeluarin jenazah dari mobil, begitu kita masukin ke lubang kubur, jebol. Apanya bang? Petinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Arif. Waduh, Abang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah saya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Arif nih. Oke. Sebelum Bang Arif ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan ya. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Arif, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Yeah. Oke. Bang, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, kan Abang seorang driver ambulan ya, yang mungkin berkecimpung udah lama lah. Yeah. Ternyata punya kisah yang sedikit horor gitu. Kalau horor pasti horor, namanya sopir ambulan ya. Iya. Yang dimana ada kecelakaan, ketabrak kereta, ngumpulin mohon maaf organ-organ tubuh yang berceceran, terus kemudian ada yang tragedi-tragedi lainnya juga gitu kan ya. Oke, sampai detik ini berarti masih ingat betul kejadian itu Bang? Masih ingat betul ya, karena memang kegiatan kita kan memang rutinitas seperti itu. Begitu terus ya? Iya. Wah, selain bawa jenazah yang meninggalnya normal gitu kan, juga ada yang sampai nggak normal? Ya maksudnya kayak di rumah sakit gitu kan. Kira normal, oke. Dan juga ada yang tabrak kereta, tenggelam. Oke, gitu. Banyak lah ya. Iya. Oke, ini gue suka sama baju ini Bang. Tulisannya apa Bang? Ini tulisannya ini, berbuat baiklah semasih ada niat dan nafas. Arif Afifullah, aktivis peduli rakyat Indonesia. Wah, gokil. Ya wis, nih penasaran sih Bang tentang kisahnya Bang Arif nih selama menjadi driver ambulan, bahkan sampai detik ini juga masih Bang ya, masih profesi sebagai itu. Ya mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu Bang kopinya Bang, silakan Abang. Siap. Bismillah. Mantap. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang buat cerita ke teman-teman nih. Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat. Sebenarnya kan cerita ini kan
pertama kali ya. Pertama kali ketika kami berdiri Aspera itu. Aspera? Iya, Aspera. Itu aktivis peduli rakyat. Itu kita mendapatkan telepon awalnya, komunikasi dari pihak keluarga. Ini bukan yang ketabrak kereta. Iya. Yang ada ke suatu kejadian yang kita antar jenazah ke Klaten. Itu ada salah satu pihak keluarga menghubungi kita kan di daerah Sawangan gitu, bahwa adanya salah satu keluarga yang mau dimakamkan di kampung halaman itu di Klaten, Jawa Tengah. Kita itu berangkat asar kita dari Margonda, tiba nyampe rumah duka di Sawangan itu ya kurang lebihnya sejam 4:30 nyampe. Setelah kita angkut itu ataupun kita bawa jenazah masukin ke mobil ambulan, langsung kita berangkat. Iya. Nah, nyampe Klaten itu kisaran jam 1 sampai jam 2-an malam. Dan nyampe sana itu setelah kita turunkan jenazah, kita pulang, istirahat sebentar di rest area. Dan tapi di dalam perjalanan itu kan saya lelah nih ceritanya kan. Lelah, saya goleran lah kalau kata ini, selonjoran gitu kan di stretcher, di berangkar yang buat jenazah itu. Itu saya pulang dari Jawa Tengah itu agak siang. Ketika nyampe jalur Semarang nyampe ke arah Jakarta itu kan saya capek tiduran. Gak bisa gerak, gak bisa apa-apa, kayak ada yang neken gini, gitu. Itu hampir setengah jam itu. Hampir setengah jam. Ngomong pun gak bisa. Ngomong gak bisa. Gitu. Saya ngomong, maksudnya pengen mau minta tolong nih sama supir kan. Tolong atau berhenti dulu atau tolong bantuin saya gitu kan. Gak bisa. Hampir kurang lebihnya setengah jam itu saya nyebut kan. Nyebut astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini ada apaan kan? Apa saya lewat nih di sini kan? Apa gimana? Nah, jelang maghrib kan. Satu pelan-pelan nih. Dari tangan bisa gerak kan, kaki juga lumayan udah mulai keangkat kan. Langsung saya duduk gitu, langsung pindah ke depan saya. Setelah itu kan kayak ada bau-bau gitu, bau-bau anyir itu ya, karena almarhum ini kan meninggalnya kan kena gula. Itu kena gula, jadi hampir kaki ini hampir busuk lah gitu kan, gula-gula basah gitu kan. Apakah itu bau gula itu penyakitnya ataupun bau jenazah, anyir lah. Itu kan di MBC itu kan ada celah tuh buat parkir gitu, parkir sebentar itu kan. Itu kayak saya ngelihat di kaca di spion dalam itu kayak ada yang ikut. Ternyata ini almarhum ini itu kayak nggak ngelupain Depok atau bagaimana, saya nggak tahu kan. Itu sampai Cisalak. Hampir mau balik lagi dong ya? Iya, hampir mau balik lagi. Jadi dia duduknya di pojok. Kan apakah di ambulan itu kan panjang ya, selonjoran itu. Nah, dia tuh duduk di pojok. Kebetulan kita bawa mobil APP. Ini APP ya kan? Itu kan di pojok tuh. Perasaan saya nggak ada orang, cuman berdua doang kan. Kok tiba-tiba ini ada kayak ada orang kan. Tapi begitu saya ngelengok begini nggak ada. Itu nggak ada sampai Cisalak itu. Saya langsung ke setim dulu kan. Langsung kita setim. Udah nggak nongol lagi. Iya, nggak nongol lagi itu. Di Pasar Kemiri Muka ya, itu kan dari jam 5 itu sampai jam 7 itu kan hujan. Dan hujan gede itu kan. Nah, reda hujan rintik-rintik itu saya dapat informasi dari grup PA kan. Kebetulan kan saya RW kan ditelepon sama Babinsa sama Kantibmas itu bahwa adanya warga yang ketabrak kereta. Gitu. Jadi ketika saya datang ke sana itu posisi almarhum ini, korban ini masih di pinggir kereta, di jalur pinggir rel, iya pinggir rel kan. Nah kita pungutin tuh serba ini kan. Berarti hancur bang? Hancur. Rata-rata kalau kesenggol kecium kereta itu
ini kan. Nah kita pinggirin dan pihak keluarga ini kan nggak sempat ibaratnya pun nggak ada ini untuk dibawa ke RSUD untuk otopsi ataupun apa kan. Itu pihak keluarga hanya ingin langsung aja dibawa pulang ke kampung halamannya ke Boyolali. Itu kita masukin almarhum itu ataupun korban ini nggak pakai kantong jenazah. Pakai apa? Plastik yang putih yang lebar itu kan. Bening. Iya, plastik bening terus digulung sama terpal kan. Karena ketersediaan ini terus dan juga pihak keluarga ini pengen buru-buru aja langsung dibawa pulang. Itu kan. Nah, itu pakai mobil satu lagi ya, bukan APP, bukan. Itu pakai Grand Max kan. Nah, karena itu kan luas lebar tempatnya kan kalau Grand Max itu. Ada satu plastik yang berisi kan itu serpihan paha. Nah, jadi kita taruh nih diikat sama di stretcher kan itu. Almarhum udah dimasukin ke ambulan, itu saya ngeliat sosok di pagar kereta. Jadi pagar kereta itu kan ada tempat buat berdiri tuh kan. Nah, itu ada sosok berdiri. Begini aja. Wujudnya dia kayak pakai baju yang dipakai sama korban. Itu. Saya sampai ngomong sama supir kan, brother, itu apaan ya? Karena kan jaraknya kan 10 meter kan, 10 meter itu. Itu apaan ya? Pisang bukan? Kan emang sampingnya kan ada pohon pisang kan. Kalau pohon pisang kan ada di tengah-tengah. Lah ini kan pasti pagar itu. Ya saya nyebut aja, astagfirullahaladzim kan. Sampai itu kita lewatin itu. Dia ngikutin arah mobil. Jadi kita ke ambulan lewat ya dia begini. Itu. Jadi raut mukanya itu ngikutin mobil gitu. Jadi ini korban ini kan ceritanya itu dia lagi keluar kan, lagi beli gorengan atau makanan ringan lah seberang kan. Itu hujan-hujan detik-detik itu dia mungkin takdir gitu ya. Takdir atau emang udah jalannya kan. Itu kereta segitu kencengnya, lampu segitu terangnya, itu nggak kedengeran kan. Langsung ke senggol itu sama kereta. Itu supir ayam. Supir truk ayam apa yang biasa bongkar muat ayam di pasar Kemiri Muka. Itu kan. Ya kita juga kenal sama almarhum itu. Jadi bukan orang lewat, bukan orang apa gitu. Emang Orang situ ya. Orang situ gitu, pendatang tapi udah dekat kan, udah lama itu. Langsung kita masuk tol. Waktu itu kan tol belum ada, tol Cijago ini nih belum ada. Langsung muter ke Jati Asih kan. Di Jati Asih itu kita lewat tol Jati Asih pas nyampe, pokoknya sebelum naik MBZ aja itu. Itu ada satu peristiwa yang ganjil ya. Ada peristiwa yang ganjil itu mobil itu tiba-tiba mati ngedadak. Tapi nggak lama karena kan di belakang itu kan ada pihak keluarga juga, bosnya almarhum ini kan itu ngikutin. Nggak begitu lama, teman kan aneh aja. Selama ini kan mobil terawat itu, dalam arti nggak ada lah hal-hal yang ibaratnya yang tiba-tiba mati ngedadak ataupun apa kan. Itu ada bangsa 3 menit 4 menitan nggak tahu apanya mobil jalan lagi kan. Ada kejadian kantong plastik yang isi serpihan itu kan, ada salah satu relawan kita duduk di belakang. Tiba-tiba itu jatuh, copot dari iketan. Kan diiket tuh yang plastik hitam itu kan diiket di stretcher itu kan. Berubah. Padahal mah itu nggak berat-berat banget. Cuman bikin ngagetin karena kan yang dibawa ini kan ya mohon maaf nggak utuh, nggak wajar kan itu kan. Sampai itu sempat minggir dulu sebentar itu. Takutnya apa? Takutnya pastinya kebuka semua, terus serpihan ini kan berceceran takutnya kan. Karena apa itu darah udah numpuk, darah udah ngalir kan, karena kan nggak pakai kantong jenazah itu kan.
sampai itu arah Palimanan sampai Pejagan itu bukannya duduk di malah di depan semua. Si relawan ini si relawan ini yang tadinya duduk di belakang kan, itu dia duduk di depan semua, pada ngumpul di depan semua. Kayak agak gimana lah gitu kan. Karena itu di pojokan itu sering nongol di pojokan belakang ya, belakang mobil itu kayak sering ada bayangan hitam gini gitu. Duduk gitu kan. Itu apa dari berangkat itu dia nengok ini langsung masuk ke dalam kan, kita nggak tahu gitu kan. Itu akhirnya pada ketakutan semua. Untungnya itu kita nyampe sana itu nggak malam, pagi, karena kan kita berangkat dari Depok itu kan jam 10 malam kan. Kita sengaja kita ngulur waktu ini biar sampai sana pagi kan. Itu nyampe pagi sana ya, keluarga tentunya histeris ya dengan salah satu keluarganya meninggalnya ini kan. Karena ya mohon maaf itu udah nggak bisa dimandiin. Itu nggak bisa dimandiin, terus kalaupun dimandiin juga ya hanya orang yang pemberani aja mentalnya yang lihat itu kan. Itu dan saya disuruh langsung pulang Pulang ke Depok? Iya, enggak, ya mohon maaf, biasanya kan kita kan dikasih kopi, dikasih apa istirahat dulu itu. Enggak, disuruh pulang. Ya mungkin ini sebagai bentuk kekecewaan keluarga ya. Iya. Itu. Ya pas kita kan pulang itu ya jam 10, jam setengah 11 malam, siang kan, pagi itu kan kita pulang. Itu kita nggak diperkenankan untuk istirahat di situ. Akhirnya kita istirahat di rest area Semarang kan. Nah di situ tuh masih yang pasti yang malam itu saya ceritain itu masih ada di situ. Akhirnya ya kita balik lagi gitu. Ya kita balik lagi, anterin itu kan biar bagaimanapun juga kan itu barang organ yang harus dikubur bareng kan itu. Nah kita istirahat tiduran di rest area situ kan. Begitu pulang bau. Mobil posisi memang belum disetim, cuman baunya, kalau bau darah kan kita tahu lah bau darah kan ya. Bau ini juga tahu. Cuman ini memang baunya ini bau lain gitu kan. Itu sampai seperjalanan dari Boyolali. Dari Semarang itu. Semarang. Iya, dari Semarang itu begitu plastik itu sempat kita balikin itu kan. Nah, begitu kita nyampe Depok itu kita setim, sempat kita masih ada bau-bau kan, kita nyetim biasa di Juanda ya. Itu di Juanda di situ. Sempat masih ada tuh bau-bau anjir itu kan. Ya kita paksain aja udah. Mobil walaupun udah bersih. Nah, malamnya itu karena kan mobil ini kan taruh di pinggir rel. Ambulan saya nih kan taruh di pinggir rel. Banyak warga ya yang sering lihat penampakan di ambulan itu semenjak kejadian itu. Itu semenjak kejadian kita bawa jenazah itu kan, itu. Bahkan sempat saya dikomplain sama warga juga. Pak RW itu mobil jangan taruh di situ ngapa kan? Itu orang pasar pada takut. Padahal mah ya mobil nggak ini, cuma karena suges atau apa warga kan lihat ambulan ada isinya gitu kan. Ya kita ini aja, kita los aja udah. Tapi ya alhamdulillah sih ya niat kita kan baik ya. Kita nggak ada motivasi lain selain membantu itu korban kan. Ya mereka pun mengganggu juga nggak mengganggu sampai parah-parah banget gitu, cuman nampakin, udah nunjukin jati diri aja, mungkin kan bahwa nih setan ada gitu kan. Iya itu. Selanjutnya itu kan saya dapat informasi dari Polres Malang kan, langsung karena kan jaringan Aspera ini kan hampir seluruh wilayah kan. Itu apalagi kita sering bolak-balik ke Jawa Timur menyampaikan kalau misalnya ada warga Jawa Barat yang mengalami hal-hal yang kiranya perlu kita bantu, kabarin aja. Nah, ada teman-teman dari Malang itu termasuk dari Kapolresnya sendiri kan, bukan Kapolresnya ya, personel dari Kepolisian Malang mengabarkan ke kita bahwa adanya warga Indramayu
itu yang tenggelam di Laut Malang. Itu Karangapa namanya, laut Karangapa. Dan itu sempat viral. Si almarhum ini sempat viral, sempat masuk koran. Jenazah bertato Bones. Ada di Google, ada jenazah bertato Bones di Malang. Nah, itu kita yang bawa itu. Nah, begitu kita jenazah ini kan udah ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. RSUD Saiful Anwar Malang. Kita kosong dari sini berangkat. Kita udah sempat koordinasi dengan alamat si almarhum ini kan, siapa korban bunuh diri ini ataupun korban terpleset ini di Malang. Ternyata di Indramayu ini nggak ada keluarga yang mau bertanggung jawab ataupun mau menguburkan itu, nggak ada kan. Sampai saya minta tolong Koramil setempat kan di Junti Nyuap Indramayu itu. Terus Babinsanya juga, sampai kepala desanya juga. Saya cuma minta tanah doang 1x2, ini buat jenazah, ini orang Indramayu. Itu kan. Nggak ada. Itu meninggal udah 4 hari lebih. Itu diketemuin sama warga yang mau ke ladang atau apa itu kan. Tiba-tiba di batu itu kayak ada onggokan daging. Gitu, kayak bangkai kucing atau bukan bangkai kucing, bangkai anjing atau bangkai apa atau gede kan. Tapi udah bulat. Udah hampir meletus. Ini udah meletus. Ini almarhum ini untungnya diketahui ini tato. Sebelah sini ada tato Bones. Tulisan bertato Bones. Nah, terus jarinya ada 2 yang masih bisa teridentifikasi. Diketahuilah itu alamatnya dari Indramayu kan. Itu. Kita berangkat kosong. Nyampe Malang itu jam 9 malam. Ya, kita disuguhin lah ya sama teman-teman di sana kan, biasa sama teman-teman relawan di sana. Itu jam 12:30 itu jenazah langsung jam 10:30 dimandiinnya aja itu jarak 50 meter 100 meter airnya baunya luar biasa airnya itu air bekas mandiin almarhum ini kan itu. Terus jam 12:30 itu kita masuk ke mobil ambulan kan. Wah, itu udah dari begitu masuk aja udah bangke tikus kita tahu baunya kayak apa kan, bangke anjing kucing kita tahu ini campur aduk yang namanya campur aduk tuh baunya. Kita bawa tuh kan dari Malang langsung 12:30 kita udah pamitan sama teman-teman di sana sama polisi juga yang ada di Malang kan sama pihak RSUD juga kan ya bismillah dengan pembiayaan dibantu ya ini kolektif lah gitu ya sama Polres juga. Berangkat 12:30 dari Malang itu jam 3 itu kita udah gak betah. Kenapa bang? Itu luar biasa baunya. Jadi petinya itu kayak peti mumi, peti segitiga, tapi nggak tebel. Jadi baunya keluar itu. Airnya juga ikut keluar. Airnya sedikit aja itu bisa seminggu baru hilang. Itu cairannya itu kan. Kita mampir ke rest area beli pewangi gitu. Taruh pewangi tuh beli 50.000, karbol apa segala macem tuh. Gak mempan. Begitu masuk ke pagi kita mampir lagi ke rest area sambil ngopi kita beli kopi bubuk kan katanya pakai kopi bubuk itu bisa ngilangin bau kan. Ternyata muka kita kopi semua. Kopi diaurin. Kalau kacanya ditutup kan baunya luar biasa kan, akhirnya dibuka semua. Ya kopinya ke muka semua, aur-auran. Itu, aur-auran kopinya. Master kopi jadi. Iya. Nah, nyampe Salatiga itu kita udah dibilang mau nyerah ini jenazah. Oh, ini kita bawa jenazah, bawa orang kan. Kita lanjutin juga kita udah nggak tahan itu. Nah, dalam perjalanan itu ya dari Pejagan nyampe ke Palimanan kan kita keluar tol Palimanan ya. Itu tiba-tiba si mobil ini mati kedadak kan. Mati. Lah kita kan kaget. Ini udah mah kita nggak tahan sama baunya, badan kita juga udah
daki kopi semua, daki kopi gitu. Jadi daki ini kopi gitu kan. Iya. Itu. Udah aur-auran lah badan ini kan. Ini mobil kenapa lagi gitu kan. Kok tiba-tiba mati gitu. Nah, kita turun tuh kan. Kan kita cuma bertiga. Itu bertiga. Berempat. Kita berempat karena kita bawa relawan 2 dari Depok kan. Gitu. Kita lihat di mobil nih kan, kita buka. Biasanya kan mobil kan kalau nggak radiator apanya gitu kan. Air penuh. Kan masih apa baru diisi kan. Ternyata apa ini? Nah, saya ngeliat ini peti, kan petinya kan nggak umum. Kalau biasanya peti normal itu kan satu rel itu kan pas. Ini enggak. Itu karena bentuknya kayak zaman dulu kayak peti, gitu, iya kayak mumi kan, gitu. Apa ini kecil ke belakang ngerucut kan. Itu kok tiba-tiba ini peti ngegeser, goyang, ada apaan kan? Apa dari perut ini ledak atau apa kan? Itu dilalanya itu mobil itu nyala, apa mungkin dia pengen ikut istirahat juga kali kan. Bukan cuma mobil gitu, yang di dalam juga pengen istirahat dulu kali kan. Itu sempat mati terus jalan-jalan. Nah, jalan dah kita kan. Itu. Nah, kita langsung koordinasi sama Kantimas sama orang perangkat desa lah yang ada di wilayah Junjinyuat itu. Nyampe sana itu nggak ada keluarganya, cuman keluarga jauh. Ternyata ini korban ini depresi, dia jalan dari Indramayu kan arah Jawa, mungkin dia ibaratnya nggak tahu nggak ada tempat buat nyender ataupun apa, lari ke laut, jatuh itu. Jadi kronologi dari perwakilan keluarganya ini orang emang depresi ditinggal sama istrinya ya, kebanyakan ya tinggal sama istrinya, dia jalan aja gitu kan. Itu. Nah, pas ngeluarin jenazah dari mobil, begitu kita masukin ke lubang kubur, jebol. Apanya bang? Petinya. Itu petinya jebol. Itu kan nambah bikin ini lagi kan kita. Waduh, apalagi tiba-tiba peti jebol. Padahal memang petinya peti tipis. Cuman mungkin kurang pakuannya, atau memang ini ada hal-hal di luar nalar lah kita kan. Itu jebol. Karena itu baunya udah naudzubillah ya, udah bau kan. Pamong-pamong desa yang di situ, akhirnya udah kubur aja udah bles. Nah, udah selesai, pulang kita. Kita langsung cuci. Itu langsung kita cari steam kan, karena nyampe Indramayu itu jam 5:30. 5:30 sore kita cari steam dulu, nyuci dulu, ngopi-ngopi dulu, istirahat dulu kan. Mobilnya udah bersih. Udah bersih, udah pewangi, sampai saya beli yang buat di AC gantungan itu kan. Itu udah wangi, udah ini. Cuman kan wanginya ini hanya bertahan berapa menit gitu ketika kita udah jalan gitu kan. Tiba-tiba bau. Keluar tuh bau anyirnya itu kan. Perasaan ini mobil udah dicuci, udah bersih, udah wangi, udah kinclong, udah enak, udah AC juga udah adem lagi, badan juga udah bersih lagi kan, sempat mandi dulu kita kan. Itu di perjalanan itu ya, di sepanjang perjalanan kan saya pulang nggak lewat tol. Dari Indramayu itu kan langsung lewat Pantura ya, Indramayu, Sukra, terus Cikampek kan. Itu kita sempat berhenti itu bukan karena kita capek, karena kita ini nyari baunya di mana sih? Apa ada daging ataupun apa cairan di selaan karpet kan, ambulan ataupun apa itu. Air sih ada, tapi air bekas setiman kan. Kok ini kan saya towel kan? Itu saya buka, saya towel nih airnya. Gini saya cium. Ya air sabun. Bukan cairan dari peti itu, bukan kan. Berarti kan ini kan baunya memang bau gaib, bau apa namanya itu kan. Sampai Depok kita ngalamin itu. Itu 2 hari 3 hari baru hilang begitu. Dan itu pun hilangnya itu ketika kita nanganin evakuasi ODGJ. Itu evakuasi ODGJ. Nah, habis itu udah lempeng hilang karena saya dapat aduan itu dari pengguna ambulan habis bawa jenazah dari Malang itu.
kok ini mobil kok bau bang, kan jarang saya dikomplain mobil bau kan. Bau apaan sih bu? Padahal mah kita juga ngerasain gitu kan. Kita juga ngerasain, cuman kita buat nutupin kekurangan kita, kelemahan kita, bau apaan sih bu? Ya paling oh iya itu ada tikus paling bahasa gitu doang. Nah lanjut itu kita mengantarkan jenazah ke Samosir. Ya. Sumatera berarti bang? Iya, memang Aspera ini kan satu-satunya ambulan antar kota antar pulau. Keren, itu keren. kita bukan antar kota antar provinsi lagi. Antar pulau. Antar pulau. Kita Aspera ini satu-satunya ambulan yang menyentuh NTT. Keren. Itu nanti apa di berikutnya saya ceritain ke NTT ya. Nah, saya bawa jenazah ini ke Samosir, Kepulauan Samosir kan. Itu berawal kan kita kan kerjasama dengan salah satu organisasi ya, kepemudaan Batak gitu kan, bahwa adanya rekan mereka yang meninggalnya kan di Pemalang, meninggalnya dia nggak tahu penyakit apa, meninggal di Pemalang, terus dibawa ke rumah duka di Serpong, Ciater rumahnya kan. Nah, mau dikebumikan ke kampung halamannya Samosir. Tapi selain saya membawa almarhum tersebut, saya juga bawa satu lagi jenazah ibunya. Jadi di mobil ini ada 2 peti. Dua jenazah? Iya, 2 jenazah. Nah, kalau yang jenazah yang satunya lagi ini COVID. Itu yang meninggal di waktu zamannya COVID itu. Nah, mau dibawa sekalian ke kampung halamannya. Gitu. Nah, kita jam 1 siang kan kita nyampe rumah duka kan. Setelah kita ambil peti, kan peti kan dari kita juga peti gitu. Kita ngelayanin peti juga. Peti apakah kita anterin peti terus semua ibadah lah kan diibadahin dulu ya. Berangkat itu kita habis asar dari rumah duka Ciater. Masuk itu dua peti tuh di mobil nih. Dua peti, jadi saya supir sama keluarga satu. Itu. Berempat berarti. Berempat. Di depan itu supir sama keluarga, salah satu perwakilan keluarga anaknya. Nah, 2 supir ini saya sama satu lagi supir saya di belakang itu. Jadi duduk begini nih, duduknya nih. Iya, karena 2 jenazah. Iya kan, peti kan numpuk nih. Peti numpuk. Yang namanya peti itu kan geser-geser kan. Awalnya kan duduk begini. Dalam perjalanannya kan begini nyender nih. Peti kan miringnya ke sini itu, miringnya kan. Masuk ke Merak Pelabuhan. Itu dalam perjalanan itu sampai Bakauni itu nggak ada kejadian alamnya, nggak ada kan. Begitu masuk ke tol Trans Sumatera itu kan nyampe tol Trans Sumatera itu kan kurang lebihnya jam 11 malam itu, karena nyebrang aja kan 3 jam kan itu. Kita mampir dulu di rest area, udah mah rest areanya sepi-sepi kan. Di daerah sana kan rest areanya kan gak ada yang ramai, sepi-sepi semua. Sepi, kita ngopi dulu sama supir kan, terus mobil juga saya parkirin. Itu nggak ada yang aneh. Itu dari rumah duka nyampe rest area itu nggak ada yang aneh, nggak ada kejadian yang boten-boten belum nongol kan. Begitu kita berangkat lagi sekitar jam 1 jam 2 itu kan perjalanan dari sini ke sana itu kan 2 malam. Itu. Jadi malam lagi, siangnya baru nyampe Samosir gitu kan. Jam 1 sampai jam subuh sampai jam 3 itu sampai subuh. Kan kita gantian tidur kan ya. Nah, saya tuh ngantuk juga gitu. Rep-rep lah, apa sih bahasanya kalau rep-rep itu? Rep-rep ketindihan lah. Iya, itu kan. Nggak, maksudnya dibilang ngantuk enggak, dibilang enggak ngantuk gitu. Gini kan. Tiba-tiba merem beneran. Pala dijedotin. Ini pala saya ini kayak kaca mobil. Tuh. Saya ngeliat tuh teman satu lagi kan enak duduk di pojokan, kaki selonjor begini kan gitu. Segini. Nah, saya kan pas di pintu tengah itu. Kalau misalnya saya lengah ataupun saya ini mungkin cukup sekali aja. Kan dijedotin cukup sekali aja kan. Habis itu udah saya tersadar dengan sendirinya kan itu. Ini enggak. Habis dijedotin 2 kali 3 kali ngerasain sakit masalahnya, gitu, ngerasain sakit. Saya bangun. Oh, ini apa saya ngantuk, enggak ada bantal. Terus tiba-tiba oleng sendiri begini kan. Itu.
saya ganjel nih, saya ganjel jaket kan, tidur di begini kan, supir masuk itu mobil sambil berjalan, itu udah memasuki Keramasan udah arah Banyuasin, Jambi gitu ya. Udah di bantal begini, malah yang dijedotin ini bukan yang pas bantal ini, kayak badan pala saya ini kayak diangkat begitu gitu. Kayak apa dijedotin tapi di kaca itu tapi yang lebih tinggi gitu kan. Kan aneh. Lawang saya pertama oke, saya maklumin, mungkin saya lelah. Ngantuk nggak dirasain lah gitu kan. Terus atau ngigo atau apa, terus saya dibenturin karena saya kelelahan itu. Ini enggak, berkali-kali nyampe subuh. Begitu siang itu udah nggak ada kejadian kan, nggak ada siang nyampe maghrib itu nggak ada. Malamnya itu pas dari Pekanbaru Bagan Siapi-Api, mulai dari Bagan Siapi-Api nyampe Rantau Prapat kan, kita lewat lintas timur ya Pekanbaru, nyampe Rantau Prapat, nyampe Asahan, itu jalur malam tuh kan. Memang sih jalanannya belok-belok jalanannya, tapi kan kalau misalnya ini bukan gaib yang menjalankan kan, saya juga tahu lah ibaratnya ya, sebelok-beloknya ini paling gak nyampe kenceng banget kali menjedotin kepala saya kan. Lah ini mah kejadian lagi, udah sini iya, peti juga iya. Jadi kan peti kan siku-siku nih ya. Tuh ya kan tajam kan. Ujungnya tuh. Iya, ujungnya kan tajam. Ya Allah, ada bayi nih. Saya semalam itu cuma tidur sejam. Nah, selama tidur itu saya dikerjain. Sampai teman saya aja sendiri minta tukeran, pengen nyoba. Bener gak sih ente dijedotin, saya dijedotin? Ya saya tukeran ya tukeran kan, malah enak. Ya malahan saya begitu tukeran saya malah nggak tidur kan. Yang ngeliatin dia aja, ya dia manteng tidur. Lah kenapa saya yang dijedotin pala itu? Sampai subuh kan itu udah nggak ada, karena kejadian itu dari jam 1 nyampe jam 3 sampai jam 3 jam 4 itu kejadian pala saya dijedotin. Sepanjang malam itu dua malam itu saya dijedotin bapak di dalam peti itu. Apakah ini ya mohon maaf ya almarhum ibunya, karena kan ibu sama bapak, ibu sama anaknya di bawah karena kan baru ya. Itu ibunya di atas. Nah di atas ini kan separuh kulit, separuh tulang, separuh apalah, karena kan formalin ya, non muslim kan di formalin itu. Sampai ke rumah duka pun itu kita nggak ada kejadian aneh ya, nggak ada. Itu udah karena kan posisi siang, ada itu malam. Habis nyampe rumah duka, kita ikut makamin kan makamin adat sana kan beda sama adat kita ya. Itu dimasukin ke gua, bukan gua sih, bukit itu ini kan. Itu kita nginep dulu, mobil ini kita parkir. Nah, tukang parkiran ngomelnya itu itu mobil kayak ngerang sendiri gitu. Kayak suara mesin gitu. Udah tahu mobil mati ngerang gimana, beli lay kan, orang Batak kan lay. Cuman kejadian itu doang sih. Sampai kita pulang pun kita itu sering itu kan penting nggak ada. Nah, kita kan tidur kan di mobil dalam, selonjoran aja udah gini. Ya itu badan kayak digilin, kayak dimain-mainin gitu badan itu. Tapi nggak berlangsung lama, nggak berlangsung lama. Sampai kita pulang pun aman gitu kan, aman. Nah selanjutnya ini kan kita malam-malam ditelepon sama pengendara ya, karena kejadian itu kan jam 11 malam, jam 12 malam dini hari. Sama pengendara adanya laka lantas di Jalan Juanda itu, di Juanda. Nah itu ternyata motor entah nyenggol entah apa, tapi posisinya itu motor sama cowoknya selamat, cowoknya cuma luka ringan. Nah si ceweknya ini kakinya ini sempat kegeleng kan,
Nah, kegeleng ini nggak ada luka, cuman hanya bekas ban. Dan diteleponlah kita langsung kita evakuasi itu korban, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Tapi di rumah sakit tersebut karena rumah sakit tipe C, peralatannya kurang memadai, akhirnya dibawalah ke RSUD Sawangan. Sepanjang perjalanan ini si korban cewek ini ya menyampaikan terima kasih ke supir. Bang, makasih banyak udah nolongin saya. Bang, sekali lagi bang. Itu ada 5 kali 4 kali ngucapin terima kasih itu kan. Sampai ke RSUD itu nggak kelihatan bahwa dia ini mengalami luka parah. Enggak. Sama sekali nggak kelihatan, hanya bekas ban aja. Itu. Begitu masuk ke rumah sakit, masuk IGD kan, selang berapa puluh menit lah, nggak nyampe setengah jam, dapat informasi nggak ada. Meninggal. Itu meninggal. Langsung tuh histeris itu cowoknya kan, hari itu juga langsung kita bawa itu si almarhum ke rumah duka. Besoknya juga kita kebumikan kan. Sampai saat ini pun dia masih ada. Di mobil. Di ambulan? Iya. Dia sering duduk di pojokan. Ya itu ya karena kan supir di belakang supir. Di belakang supir sering duduk di pojokan, tapi dia nggak ganggu. Tapi dia wangi lah, nggak bau ini gitu kan. Dan dia sering menampakkan diri. Tapi menampakkan diri juga nggak nyeremin ya. Itu nggak nyeremin karena nakutin warga gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang di mobil Grand Max itu. Dan ada satu kejadian itu si almarhum ini ya itu kayak seolah-olah dia pengen banget ngucapin terima kasih banyak banget atau bagaimana ke si supir ini itu loh. Jadi dia mungkin kalau misalnya nggak dibawa ke rumah sakit mungkin lewat di situ kan di lokasi itu. Ya sampai sekarang masih ada. Itu masih ada. Dia sih jam 1 malam, jam 2 malam orang-orang pasar kan. Yang sering lihat itu kan orang pasar karena mobil ini kan taruh di pinggir rel. Gitu. Kan saya punya mobil 3. Ya. 2 itu di pinggir rel, 1 itu di lapangan itu. Nah, dua-duanya ini yang selalu sering nongolin ini yang di Grand Max ini, yang korban kegeleng. Nih, tapi itu jujur aja. Ini pahanya ini sama sekali nggak ada bekas luka remuk gitu kan. Biasanya kita kan tanya remuk ataupun apa gitu, nggak ada itu. Apa dia dari sini langsung ke saraf atau ke otak atau ke apa kan kita nggak tahu. Itu, ya itu sampai sekarang masih ada. Oke, diminum dulu deh, Bang Arif silakan. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Arif, profesinya sebagai supir ambulans, tenaga medis garda terdepan gitu kan, dan ternyata aktivis peduli rakyat atau Aspera gitu ya. Jujur gue kalau ngundang supir ambulan tuh keinget mati. Iya. Asli. Ingat mati ya. Bener. Apa gimana ya? Ya tadi Bang, selain itu emang profesinya, tapi kan walaupun nggak kenal dan sebagainya, kesibukannya apalagi Pak RW juga, ya kan, pasti kan punya kesibukan masing-masing tuh. Ketika ada telepon, udah langsung berangkat. Iya. Berarti kan harus siap dan siaga juga dong. Iya. Oke, berarti berapa lama Bang Abang menjadi profesi supir ambulan ini kalau boleh tahu? Jadi cikal bakal Aspera nih ya. Jujur aja, saya ini pendatang. Datang dari Indramayu, merantau lama sempat di Tangerang kan. Langsung merantau ke Depok, saya bawa anak sama istri. Anak itu umur 3 tahun. Saya nggak bawa apa-apa. Saya hanya bawa motor, salah satu motor yang dalam masih angsuran kan, bahkan lagi kejar-kejar leasing karena belum bayar. Terus bawa baju seadanya kan, bawa anak masih umur 3 tahun juga seadanya juga kan itu.
Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya ketemu senior awalnya. Senior di salah satu organisasi kemasyarakatan kan, saya gabung. Nah, saya sukanya gabung? Karena ini organisasi ini peduli sama masyarakat terkait masalah kesehatan dan kemanusiaan. Nah, singkat cerita itu saya membantu salah satu warga, kan, warga Depok, butuh ambulan, tapi harus ada biaya 350.000 Buat biaya ambulan. sewa unitnya? Iya, sewa unit ambulan. Saya bilang, ini saya punya duit 200. Ini uang pribadi saya. Karena ini si yang butuh ambulan ini pemulung. Itu loh, pemulung. Tolong anterin ini orang ke rumah sakit. Jaraknya nggak jauh-jauh banget, 3 kilo dari rumah. Deket dong ya. Itu. Iya. Harus minta 350.000. Harus, nggak mau 200.000. Sampai saya muter-muter nyari ambulan, nggak ada yang mau. Meninggal lah itu orang. Meninggal. Sampai saya pulang dari rumah duka, saya di perapatan Ramanda namanya ya. Itu di Depok. Saya najar situ. Ini mohon maaf, saya agak kesel bahasanya, agak kasar ya. Anjing sial dangkalan. Gua butuh ambulan, harus ada uang 350.000, orang saya mati. Besok gua punya ambulan, gua bikin semampunya. Saya bikin semampunya. Dilalanya itu 2 minggu kemudian, saya punya teman di Cijantung, Kopassus kan. Brother, ini ada mobil Grand Max. Mobil masih ori, masih utuh gitu. Ini pakai nih ambulan, mobil nih. Kasih duit 15 juta sama dia. Dijadiin lah itu ambulan. Itu. Dari situ cikal bakal Aspera. Dari situ tuh ya? Iya. Oh berarti gue keinget juga nih Bang, ada narasumber gua yang hampir sama. Dia punya yayasan ambulan tuh gara-gara ya tadi ada cerita kayak gitu kan. Jadi ceritanya itu, mohon maaf kalau dibahas ini, jadi orang tuanya meninggal butuh ambulan, nggak ada yang bisa ambulan, terus yang tadi harus ngeluarin duit, sedangkan dia lagi duka gitu kan, masalah duit nanti deh, yang penting antrinnya dulu nih, gitu kan. Alhasil dia kayak abang tuh ngucap, kalau lihat aja ya nanti ya, misalkan gue punya rezeki gue bayar ambulan, gue kasih ambulan warga gratis sama ambulan. Alhasil dia punya yayasan itu. Iya, di dalam saya sampai punya 3. Cikal bakal situ. Iya, cikal bakalnya dari situ, dari Grand Max ini kan, dari mobil satu ini, dari teman saya dari Kopassus ini hak guna pakai. Iya. Itu kan. Bukan hak kepemilikan ya. Bukan. Saya pakai buat saya ini ya. Buat warga Depok semampunya. Iya. Semampunya. You punya duit 50.000. Iya. You punya duit 30, nggak ngasih duit juga nggak apa-apa. Tapi tolong bantu saya kalau ada perjalanan jarak jauh ya. Karena ini buat subsidi silang gitu. Betul. Sampai dapat nomor 1 lagi mobil. Terus zaman Covid kan. Zaman Covid itu saya kan posisi udah ada 2 mobil kan. Satu sosial, satu bisnis. Itu. Nah, yang sosial ini kan yang namanya kita bawa pasien atau jenazah Covid kan nggak semua mobil mau. Betul. Kita alhamdulillah ya, teman-teman Aspera ini padahal kita divaksin enggak, disuntik enggak, di apa-apain juga enggak. Waktu zaman Covid sampai sekarang aja saya nggak punya yang namanya surat Covid itu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah niat baik ya imbasnya pun ke badan kita juga baik. Gak ada satupun yang terinfeksi Covid. Keluarga juga sama? Gak ada. Padahal kita berkecimpungan sama pasien sama jenazah. Ya pasien Covid malah. Iya. Kita kan mandiin Oh mandiin juga? Iya, kita ngelayanin kedukaan. Ngelayanin kedukaan, mandiin, formalin. Kita kan ada formalin juga, jualan peti juga. Ya buat muterin organisasi aja itu kan. Sampai kita dapat dari bisnis ini kita dapat duit itu hampir berapa itu saya beliin mobil satu lagi. Yang merah. Untuk ke situ ya. Iya. Jadi saya tuh kenapa saya tadi ini slogan saya berbuat selagi ada niat dan napas kayak saya nggak mikirin diri saya walaupun saya sendiri punya anak punya istri kan, tapi kalau misalnya ada kesempatan saya untuk berbuat ya berbuat. Ya, kemanusiaan ya, bergerak atas kemanusiaan. Iya. Dan ini saya jujur aja ya, nganter ODGJ, nganter tunawisma bukan antar kota, antar provinsi, nyampe ke Pekanbaru, nyampe ke Rantau Prapat, nganterin orang gila. Biayanya seadanya.
Ada aja lah rezeki mah Ada dari mana aja lah. Iya. Heeh. Ada aja kita nganter ODGJ. Mungkin kalau di TV-TV kita sering lihat 17 tahun baru ketemu, 10 tahun baru ketemu, kita 42 tahun. Tapi gak pernah ke expose. Gak pernah ke expose. 42 tahun. Berangkat naik Garuda. Gagah. Dari waktu itu kalau sebelum Kuala Namu, Silangit apalagi itu? Polonia, Bandara Polonia. Berangkat dari Polonia ke Jakarta, gagah keren. Ketemu sama saya, udah stroke, udah sakit, udah komplikasi, udah semuanya. RW-nya ngebel ke saya kan. Itu belum jadi RW saya, RW-nya ngebel. Bang, ada orang nih di kontrakan saya. Dia apa nggak ada saudara, nggak ada apa-apa, nggak ada sanak famili di situ. Kondisi juga memprihatinkan. Tolong dibantu bang. Saya follow up kan ke kontrakan. Ternyata bener. Apa saya ambil, saya lihat, saya share ke Facebook. Ketemulah sama sanak familinya. Ternyata keluar itu tahun 70-an. 70-an ke Padang Sidempuan. Ada di Google ada kok. Di Google ada itu. Wah, berarti banyak pengalaman asam manis pahitnya juga ya. Ada. Supir-supir ambulan tuh ya. Iya, ya. Gokil. Tuh pekerjaan yang mulia bang. Amin. Insya Allah surga abang. Amin. Dan teman-teman yang profesi sebagai supir ambulan ya. Amin. Karena membantu atas dasar niat kemanusiaannya gitu kan. Iya. Oke, sekarang balik ke pengalaman tadi abang ceritain nih gitu kan. Atau Pak RW nih gitu. Pak RW udah, RT udah, lurah nanti ya kita cari sembilan lurah ya. Kita kumpulin, kita bikin tuh situ tuh apa? Pos apa tuh kalau di ini tuh? Pos pengaduan. Terus ngaduan. Mau butuh apa? Oh, Pak RW. Iya. Oke. Nah, tadi kan abang tuh banyak juga kan nganter-nganter jenazah kan. Tadi mungkin kondisi kan beda-beda. Ada yang mohon maaf ketabrak kereta, terus yang tenggelam, apalagi tenggelam ketabrak kereta laka lantas. Itu mungkin kebanyakan kondisinya nggak utuh kan. Iya. Tuh, tenggelam utuh tapi perutnya udah bengkak, namanya kena air. Oh iya. Jangan kan gitu, teman-teman semua ngebayangin ketika ada tikus got meninggal di got, bukan meninggal, mati di got, tuh ngelembung, baunya kemana-mana, apalagi manusia. Iya. Kan gitu, pasti baunya kan gak enak banget bang. Oh. Menurut abang selama jadi supir ambulan nih bang, kondisi jenazah yang paling parah banget tuh yang mana? Kondisi jenazah yang paling parah itu Yang abang lihat nih dan abang nanganin. itu yang jatuh dari lantai 3, kepalanya pecah. Justru belum itu lama, ya? belum lama kemarin. Oh, Belum lama apa kemarin ke Kebumen? Kebumen? Iya. Oh berarti selain ngevakuasi juga, abang juga nganterin juga nih ke misalkan rumahnya di Jawa di Jawa, Iya, misalkan rumah di Sumatera. Sumatera. Itu belum lama kemarin jatuh dari lantai 3. Jam 5:30. Itu apa badan ke sini utuh. Gak ada luka. Tapi kepala. Waduh, tapi kepala. Itu. Justru kepala kan identifikasi ya. Iya. Kepala, tangan ini udah satu sama kaki Patah pasti. kan. Nah, begitu nyampe rumah duka, darah. Darah itu mobil itu darah semua. Karena dibawa ke RSUD kan ya, Kisa di Tapos. Itu dijahit. Habis dijahit kan kalau misalnya mau kuat kan nunggu sehari, 2 hari, 3 hari baru kuat kan jahitannya. Iya, jahitannya betul. Nah ini kan langsung dibawa. Langsung kita bawa ke kampung halamannya. Dalam perjalanan mobil itu kan sebagus-bagusnya mobil, pasti yang namanya getaran apa kan ada. Betul. Kan? Itu. Lah ini nyampe rumah duka itu pantesan aja dari jam 1 malam sampai pagi kan, nyampe sana kan pagi jam 6. Itu nyampe rumah duka kan itu. Dari jam 1 malam nyampe jam ini bau darah itu kan, bau darah. Ini darah apaan itu? Sampai saya ngomong sama supir juga kan, Ki, ini darah apanya Ki ya? Bau darah apaan ya? Itu ya belakang tuh. Kayaknya mah ini pas
Kan Mas apa belok dulu ke rest area 37 rest area yang di 364 164 kan. 164. Saya lihat, oh iya. Jadi lilitan pocongnya itu udah merah semua. Karena darah Semua. berarti penggumpalan darah di kepala ya? Iya, jahitannya yang Lepas ya. Oke. Terus kalau misalkan habis nganter jenazah yang mungkin tadi kan laka lantas kan mungkin ya kena darah. Terus yang korban tenggelam kan mungkin baunya. Nah, tadi kan ketika habis nganterin jenazah pasti selalu di steam tuh, Bang. Iya. Fungsinya selain di steam buat ngebersihin, ada maksud dan tujuan lain nggak, Bang? Ada nggak? Atau mungkin ya udah bersihnya biar wangi gitu? Sebenarnya kan fungsinya Ini mandi, sorry dipotong. Bukan mandiin kembang ya? Iya, bukan. Apa mandi kembang nih? Malam Jumat. Oh, itu malam Jumat? Iya, kita gini, kalau kalau ada hal-hal yang nggak bisa hilang gitu ya, nggak bisa hilang, nggak bisa pergi, nggak bisa masih nempel gitu kan. Supir kita kan kadang-kadang kan iseng juga orangnya, iseng juga. Kita kan sering nguburin tuh, nguburin lokal gitu, nguburin lokal. Kadang-kadang ada kembang, ada apa dipinggirin, buat malamnya itu dimandiin. Iya. Oh. Itu. Ya ini sembari ngisi senggang waktu nih supir-supir daripada ini kan. Termasuk kalau kita masuk ke steam dia nggak mau, takut. Kang steamnya? Iya, kalau diuburin kembang itu takut dianya. Iya, soalnya kan mandiin kendaraan pakai kembang kan ada juga tuh di Jawa kalau ketika kita beli baru kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, dimandiin pakai kembang tuh. Ya kan biar buang sial, katanya kan gitu kan ya. Tapi ini mungkin buang arwah-arwah itu kali ya. Ya biar nggak ini aja lah, biar nggak ngumpul aja gitu. Iya, biar nggak ngumpul. Jadi berarti kalau mobil pas lagi nganter jenazah atau pasien sering mogok dong berarti. Mogoknya dalam artian nih di luar nalar. Di luar nalar bukan karena kurang diservis dan sebagainya, enggak ya? Enggak, ya sering itu karena ada hal-hal yang lain gitu matinya kan itu. Bukan karena human error, kesalahan manusia gitu, bukan diservis ataupun enggak. Ada aja sering-sering kejadian gitu, tapi kembali lagi ke almarhumnya. Iya. Itu kita kan ada juga bawa jenazah yang orangnya gemuk ya. Kalau kita kan pemikiran berat nih, enteng. Justru ya ada juga yang kurus, berat. Pas ini berat. Iya, itu. Nggak tahu deh ada apa di situ. Iya, semasa hidupnya kan. Terus ada yang dari berangkat nyampe rumah duka, nyampe pulang wangi. Itu ada. Itu wanginya entah wangi melati, entah wangi apa, tapi kebanyakan sih wangi kayak wangi melati begitu. Wangi melati. Iya, itu. Tergantung dari ini amal ibadahnya. Ya, makanya berbuat baik selagi ada niat dan nafas. Iya. Gitu. Oke. Bang. Berarti kan total berapa tahun Bang ini Abang jalanin dari tahun ini? 2020, 2021. Ya, jalan 5 tahun ini. Jalan 5 tahun. Pasti banyak banget pengalamannya, dari sukanya. Iya. Kebanyakan juga banyak dukanya juga. Dukanya. Ya kan menambah supir ambulan bawa jenazah, mungkin dari pihak keluarganya mohon maaf banget yang nggak bisa atau belum mampu untuk bayar ambulannya. Udah yang penting anter aja dulu. Masalah duit mah gampang. Ini nih. Nomor sekian nomor sekian itu yang penting. Ayo kita bisa, kita anter. Padahal kita butuh juga. Tapi kan kita utamakan pelayanan dulu kan. Iya, kasian. betul. Oke Bang, terus kan pernah gak pas lagi nganterin pasien kritis? Pernah. Sensasinya gimana Bang di dalam mobil? Ini lagi kalau udah meninggal kan ya udah kita santai, oke lah gitu kan. Kalau kritis nih. Kalau bawa jenazah kan enak, adem. Ya santai aja. Nggak ada gerakan, nggak ada apa, nggak ada ini. Lu lempeng aja juga. Kalau bawa pasien kritis, bahkan kita pernah mengalami itu doa, death of arrival, meninggal di dalam perjalanan. Itu kan kecepatan tentu kita utamakan ya, karena dengan posisi membawa pasien kritis ini kan kita harus buru-buru harus nyampe gitu kan. Tapi kan takdir berkata lain, ketika kita udah berupaya, walaupun kita di dalam mobil itu posisinya panik kan, panik campur pokoknya keluarga udah histeris, udah nangis kan,
udah pokoknya udah nyebut aja, ya Allah ini udah berdoa aja keluarga. Nah begitu kita nyampe ke rumah sakit terus nggak ada, itu suatu penyesalan buat kita. Dianggap misi itu gagal. Itu kita pernah ngalamin itu sekali, death of arrival, meninggal dalam perjalanan. Dan jangan sampai terulang lagi, gitu kan? Iya, makanya ketika ada pasien kayak gitu, kita nggak, misalnya keluarga minta ke rumah sakit A yang jaraknya ini lebih jauh dan langganan kan. Iya. Tapi dengan kondisi pasien kritis begini, kita nggak mikirin keluarga, kita tanganin dulu nih ke rumah sakit yang terdekat. Itu Pertolongan pertama. Iya, ya. pertolongan pertama, karena jarak dari sini berkilo-kilo ya, apalagi dengan kondisi jalan kayak Margonda, Lenteng Agung itu kan macet kan. Betul. Misal dibawa ke rumah sakit di Jakarta Selatan misalnya kan, kejauhan kayak kita bawa aja ke yang terdekat di wilayah Depok atau ke rumah sakit yang apa yang penting ditanganin dulu. Tanganin dulu. Berarti selain bisa bawa mobil, harus punya skill dan keterampilan juga. Iya, tentunya. Kan gitu kan? Iya, harus itu otodidak itu. Otodidak apa namanya? Iya, otodidak. Iya, gitu. ilmu yang enggak sekolah enggak apa, tapi tahu dengan sendirinya. Tahu karena udah terbiasa gitu, karena terbiasa dan pengen tahu itu. Iya. Oke. Kayak masang oksigen juga kan. Masang oksigen, masang ini apa kateter misalnya kan itu kan. Iya. Itu kan emang ini. Bang, mitos apa fakta, Bang? Misalkan kita lagi iring-iringan sama ambulan nih. Iya. Kita termasuk keluarganya di dalam jenazah gitu kan. Apalagi kan kalau keluar lewat Jawa gitu kan. Justru mobil yang cc gede aja kalah tuh sama Grand Max sama PV tuh. Iya. Itu kan salah satu alat bantunya kan sirine. Sebenarnya. Tapi ada juga sirine yang stop wuk bukan? Iya, wuk. Gitu. Sampai viral itu kan ini mobil ambulan bukan mobil pejabat gitu. Bukan membuka jalan gitu ya. Iya. Tapi ada juga pengendara ya, itu yang gak memahami. Itu udah tahu ini ambulan kan, bawa pasien terutama nih ya. Bawa pasien, bukannya minggir malah ngalangin. Itu nggak ngebuka jalan. Nah ini yang sering ributnya kan seperti itu. Iya. Padahal kita bawa pasien di dalam ini kan, kita harus mengejar kecepatan, mengejar waktu biar si pasien ini tertolong. Itu makanya kita di Aspera sendiri itu kan kita ada tim pengawalan itu buat ngebelah jalan. Outsourcing ya? Iya, escorting ya. Buat ngebelah jalan kan. Karena yang kita utamakan itu keselamatan daripada ini si pasien. Karena bunyi sirine kan beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda bunyi sirine. Bawa jenazah agak panjang tuh, tapi pelan. Dan itu nggak boleh kenceng. Nah, iya. Itu kalau jenazah nggak boleh kenceng karena apa? Satu orang udah meninggal. Buru-buru ngapain? Buru-buru kan. Nyantai kalau itu. Tapi kalau yang posisi urgent itu ya bawa pasien ini ya kita harus kencang juga tuh sirinenya tuh. Iya, kan? Kenceng. Ya, kita kan low pro kan di atas itu kan ini. Jadi suaranya kan nyampe ke depan tuh. Iya. Tapi nggak bikin silau kalau warna merah tuh ambulan damkar bikin silau. Kalau biru agak silau ya di mata. Iya. Urgensinya apa kan gitu kan? Itu buat keindahan doang gitu kayaknya. Buat gaya-gayaan gitu. Iya. Kalau ambulan pokoknya ambulan atau damkar kan merah. Itu kan yang darurat banget kan. Iya, merah. Dalam kondisi apapun ya udah kita minggir. Kalau biru bisa lah tutup-tutupin kan. Kalaupun ada juga biru kan ya itu buat variasi aja di ambulan misalnya kan. Utamanya kan merah. Itu, betul. Iya. Oke, Bang. Terus kalau ngomongin yang tadi kan pengalaman kan kayaknya kita udah cukup nih masalah yang tadi tuh. Tapi kita lebih ke profesinya aja kali ya gitu kan. Semoga untuk teman-teman semua juga kan tergerak hatinya, mungkin teman-teman semua punya rezeki bikin yayasan seperti Abang Arif gitu kan, atau mungkin join kan bisa juga tuh. Jadi kan kendaraan unit dan banyak, pertolongan lebih cepat gitu kan. Oke. Pernah gak Abang ketika lagi evakuasi, entah itu yang MD ataupun yang masih hidup dan butuh pertolongan, yang bikin hati Abang tuh sedih gitu? Saya pasti kan, mohon maaf nih, pasti kan kalau ketika itu ya pasti sedih dong. Tapi bener-bener paling sedih banget sepanjang Abang mengabdi. Iya, satu kejadian, satu peristiwa ya. Ini agak lumayan nih ya ceritanya. Itu ada laporan dari Kebumen, warga berKTP Depok.
Posisi itu terlantar di Kebumen dan ditemukan oleh warga di sampah. Bak sampah, itu TPS, tempat pembuangan sampah. Itu posisi masih hidup. Dibawalah ke panti Kebumen, kan, panti dinas sosial Kebumen. Dari Kebumen mantulin ke Depok, saya jemput si pasien ini, si klien ini kan. Kita jemput karena KTP Depok. Saya kan komunikasi sama Pemkot kan, Pemkot Depok. Saya jemput, saya bawa ke RSUD. Dari Kebumen langsung saya bawa ke RSUD. Itu ketika saya tanya ya ke namanya Agus, namanya bro, Agus. Dia kedatangan dia ke Kebumen ini untuk menemui anak kandung sama mantan istrinya, tapi ditolak. Sehingga ini si klien ini terlantar sampai berhari-hari sampai tidur di sampah ini. Singkat cerita kita bawa ke rumah sakit Depok, kita obatin kan. Di sini nggak ada siapa-siapa, cuman KTP aja Depok. Itu di sini nggak ada sanak famili, nggak ada siapa-siapa. Saya suapin kan, saya urusin, saya iniin, udah sembuh saya bawa ke RPS, Rumah Perlindungan Sosial milik dinas sosial Pemkot Depok. Selang berapa hari kambuh lagi penyakit kan, bawa ke rumah sakit lagi. Gak ada umur, meninggal. Saya pengen ini, saya kan selalu berprinsip gini. Saya nggak mau ada jenazah yang dikubur dengan tulisan Mr. X. Atau jenazah tanpa identitas. Iya, tanpa identitas. Pemkot Depok ada lahan. Selagi itu orang punya sanak familinya, apalagi ini dia punya anak. Saya usahakan saya semaksimal mungkin apapun caranya biar jenazah ini saya deketin dengan pihak keluarganya. Saya teleponlah gubernur. Kan waktu itu masih ini Ganjar kan. Itu langsung nyambung ke wakil bupati Arif Kebumen. Namanya Arif juga wakil bupati iya, Kebumen. Nah, terus dari Kebumen itu langsung ke kepala dinas sosial Kebumen. Nyampe ke kecamatan, nyampe ke desa Ambal. Orang Ambal itu desa Ambal kan. Itu saya minta tanah 1x2. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Keluarganya itu, keluarga istrinya udah nolak mentah-mentah. Anaknya aja namanya dari Vita ganti nama. Karena saya share di media Kebumen. Saya minta tolong, ini orang, ini udah meninggal. Kemarin waktu masih hidup, oke lah. Apa nggak mau, masih hidup, ini udah meninggal, masih nggak mau juga. Itu loh. Sampai saya teken tuh kepala desa Ambal, masih ada, saya masih sering komunikasi sama kepala desanya. Itu. Pak Kades, saya minta tanah 1x2. Pak Kades nggak usah mikirin biaya. Gak usah mikirin biaya saya dari Depok ke Kebumen ataupun dari Kebumen sampai ke Depok bolak-balik, gak usah mikirin. Yang penting ini bawa ini jenazah ini kubur deket keluarganya. Biar apa? Biar ada yang ngedoain, biar ada yang nyebutin rumputnya kan, biar ada yang ngebersihin. Itu akhirnya Pak Kades mungkin dengan perangkat desanya itu kan menyetujui, disediakanlah tempat. Berangkat subuh saya dari RSUD. Dari RSUD subuh. Begitu nyampe rumah duka di Ambal ya, itu kepala dinas datang, orang-orang Pemkop datang, sampai camat semua datang semua. Karena viral, saya viralin. Iya. Itu saya viralin itu. Ya kan miris loh ya. Ini orang loh ini. Bukan hewan. Bukan hewan. Ya. Iya ini orang, ini bukan hewan. Kalau misalnya istrinya nggak mau, ibaratnya ini anaknya, jangan ajarin anaknya untuk membenci juga gitu loh, maksud saya. Kasihan ini sampai saya kasar ngomong. Kalau nggak ada sperma ini dari ini, nggak bakalan jadi situ. Saya gituin. Nggak bakalan hamil kalau nggak ada spermanya dari ini Pak Agus nih. Ini kasihan bapak kamu loh. Nggak mau sampai sekarang. Namanya itu diganti. Kan saya viralin di Kebumen. Info Kebumen, warga Kebumen, info warga Kebumen, rame itu di Kebumen. Makanya Kebumen itu selalu ada cerita aja gitu. Iya. Buat saya. Abis itu ada lagi, nih Cinere.
kejadian Kenapa? bahwa bapak orang Kebumen, orang Karangpoh. Itu orang Kebumen, tahu kan Karangpoh ya? Iya. Itu Ini Karangpoh. beneran driver ambulans soalnya nih, tahu daerah nih. Iya. Orang Karangpoh kan, dia kecelakaan di Cinere. Nyebrang tabrak kan, tapi yang nabrak tanggung jawab. Dibawalah ke Bogor. Kan, diurusin. Karena di Cinere ini nggak ada siapa-siapa. KTP Cinere. Begitu saya komunikasi ke Kebumen, ternyata ini orang dibenci sekampung. Dibenci sekampung, dibenci sama anaknya, dibenci sama mantan istrinya, dibenci sama kakaknya, dibenci karena punya sejarah. Dulu waktu kaya raya, nggak inget. Itu. Saya kan bingung, ini orang mau dibawa kemana? Kan mau dibawa ke dinas sosial, udah ketemu sama keluarga, karena kan dinas sosial kalau ada keluarga nggak mau. Kalau nggak ada keluarga dia mau dinas sosial, tapi kalau ada keluarga dia nggak mau, itu jadi cover lah gitu negara kan. Saya paksain antar ke sana. Jadi istrinya orang Karangpoh, si keluarganya ini ada di perbatasan Wonosobo, Karangsambung itu, jadi cuma beda jembatan. Ini Wonosobo, sinyal nggak ada, lampu aja cuman lampu yang 5 watt semua rata-rata itu, lewatin geoprak itu batu itu kan. Buset, ini kampung, saya masih di Indonesia kan, sampai saya bilang gitu. Itu dari jam 9 malam kan, datang jam 9 malam sampai pagi nggak tidur, mikirin ini orang mau ditaruh di mana. Udah nyampe kampungnya, RT-nya ngusahain kan komunikasi sama saudaranya nggak mau. Padahal mah jaraknya cuma jarak 5 meter, 10 meter, tapi nggak ada yang mau nampung ini orang. Sampai pagi jam 9 ditaruh di kandang ayam. Coba miris banget ngeliatnya. Taruh di kandang ayam. Terus saya dikirimin fotonya sama RT kan. Itu dia tidur di belakang kandang ayam. Hujan gede. Dia kan kalau di sana kan gunung itu kan hujan nggak kira-kira kan, petir apa segala macam nggak kira-kira. 3 hari 4 hari nggak ada umur, meninggal. Iya. Nah, semoga ini jadi perhatian pemerintah setempat ya. Masalah seperti ini nih jangan disepelekan gitu kan. Oke, ini bener the real driver ambulan nih. Karena banyak banget pengalamannya kalau kita ceritakan banyak kan, bukan cuma bawa jenazah, bukan cuma nganterin pasien-pasien ke rumah sakit, tapi peduli ke sosial itu nggak cuma yang tadi nganter itu doang, tapi yang tadi udah GJ dan sebagainya itu kan udah bergerak ke sosial gitu kan ya. Oke, Bang, punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang? Ya kalau pesan dari saya ya, kita sebagai manusia tentunya kita harus yang pertama harus bersyukur. Terus bagi kita yang udah berkeluarga ataupun yang masih bujangan yang pastinya akan berkeluarga ya, jaga anak istri. Karena anak istri inilah yang akan kelak merawat kita. Baik susah maupun kita bahagia ataupun kita kondisi dengan normal. Karena jangan sampai ada cerita-cerita ataupun kita mengalami kita nggak diakuin sama anak, kita nggak diakuin sama istri. Karena apa? Ulah dari kita sendiri. Dan kita juga harus kita ingat saudara-saudara kita, itu adik kita, kakak kita. Kalau punya orang tua, sayangi orang tua kita. Karena biar bagaimanapun mereka lah yang kelak akan mengurus kita. Itu jangan kita kaya raya kita lupa sama saudara. Kita lupa sama adik, apalagi anak istri. Imbasnya apa? Kita mati pun gak diakui sama mereka. Kira-kira seperti itu. Jamaah. Ini buat ini juga Bang, buat kehidupan ini dalam banget gitu loh. Apa yang tadi Bang Arif ceritakan, yang Bang Arif alami selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Jalanin sebagai profesi driver ambulan. Kalau kita bedah lagi yang tadi ada NTT, ada yang lain. Banyak lah gitu kan. Tapi menurut Bang Arif ini yang benar-benar nggak bisa dilupakan dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu Bang. Yang terutama untuk teman-teman semua yang masih hidup nih gitu. Jangan sampailah yang tadi Bang Arif ceritakan sampai nggak dianggap dan sebagainya gitu. Dan
untuk pemerintah setempat juga ya. Untuk masalah sosial nih diutamakan nomor 1 lah kalau bisa. Kalau bisa, Betul. ya harus bisa. Harus bisa karena Iya. udah kewajiban negara. Wajib Iya. negara, betul. Iya. Kewajiban negara adalah ya tadi tuh. Oke. Ya wis, salam Bang untuk teman-teman Siap. driver ambulan Bang ya. Nih relawan, bukan relawan kalau bahasa saya tuh apa namanya? Pahlawan tanpa tanda jasa. Amin. Yang asli ini begini nih gitu. Oke ya wis, kita doakan semoga Bang Arif nih sehat selalu Bang. Amin. Panjang umurnya, lancar rezekinya, dan bismillah punya unit baru biar memperluas Amin. apa namanya Jaringan. Berbuat terus ke berbuat depannya. kebaikan terus. Oke ya, gitu ya teman-teman semua nih pada video kali ini. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Arif ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Arif, thank you banget ya. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.